Hasil Al Ain versus Juventus di Piala Dunia Klub 2025, Bianconeri pesta gol, menang 5-0. Ketimpangan kekuatan antara kedua tim langsung terlihat sejak peluit awal dibunyikan. Juventus tampil dominan dengan menguasai 60% penguasaan bola selama 90 menit pertandingan. Tidak mengherankan, Bianconeri mampu membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-11 lewat sundulan Kolomuani yang memaksimalkan umpan silang dari Alberto Costa. Hanya berselang 10 menit, Juventus kembali menambah gol. Kali ini, Costa kembali menjadi kreator lewat umpan yang diselesaikan oleh Conceição dari jarak dekat, menggandakan keunggulan tim asal Turin. Juventus terus menekan dan sukses mencetak gol ketiga di menit ke-31. Kenan Yildiz melepaskan tembakan jarak jauh usai menerima assist dari Hepren Thuram. Bola meluncur deras tanpa bisa diantisipasi Rui Patricio. Menjelang akhir babak pertama, Kolomuani kembali mencatatkan namanya di papan skor. Umpan lambung dari Thuram dikuasai dengan apik olehnya, sebelum melepaskan sepakan luar kaki yang menggetarkan jala gawang Al Ain. Juventus menutup babak pertama dengan keunggulan telak 4-0. Memasuki babak kedua, Juventus tidak mengendurkan intensitasnya. Meski Al Ain mencoba bangkit, mereka hanya mampu menciptakan satu peluang emas melalui Kojolaba di menit ke-49, yang digagalkan oleh penyelamatan impresif dari Michele Di Gregorio. Juventus kembali menunjukkan taringnya pada menit ke-58. Conceição mencetak gol keduanya, kali ini setelah menerima umpan akurat dari Pierre Kalulu. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 5-0 tetap bertahan untuk kemenangan meyakinkan Juventus. Juventus diminta turunkan harga jika ingin jual Dusan Vlahovic. Penyerang asal Serbia itu kemungkinan besar tidak akan bertahan lama di Turin, meskipun saat ini masih memperkuat Bianconeri di ajang Piala Dunia antar klub. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga Juni 2026, Juventus tak ingin menunggu hingga tahun terakhir yang berisiko menyebabkan kehilangan aset tanpa nilai transfer. Upaya memperpanjang kontrak sebenarnya sudah dilakukan, tetapi menemui jalan buntu karena Vlahovic menolak pengurangan gaji. Saat ini, ia menerima bayaran sebesar 12 juta euro bersih per musim, angka yang dianggap terlalu tinggi untuk keuangan Juventus saat ini. Opsi menjual sang pemain dinilai lebih rasional, apalagi beban gaji ini menjadi kendala besar di tengah kebijakan efisiensi klub. Sementara itu, beberapa klub Italia kesulitan menyaingi nilai gaji Vlahovic, namun AC Milan dikabarkan menjadi peminat serius. Mantan pelatih Juve, Massimiliano Allegri, yang kini menangani Milan, sangat ingin bereuni dengan ex-anak asuhnya. Meski demikian, Juventus diyakini enggan menjual Vlahovic ke sesama rival Serie A karena potensi memperkuat pesaing langsung dalam perburuan gelar. Jurnalis kenamaan Alfredo Pedula menyatakan bahwa Juve akan kesulitan mendapatkan nilai jual tinggi untuk Vlahovic dalam kondisi ini. Ia menekankan bahwa durasi kontrak yang tersisa membuat harga jual harus realistis. Liga Inggris disebut sebagai pasar potensial, tetapi hingga kini belum ada ketertarikan konkret dari sana. Allegri memang menginginkannya, tapi ini masalah besar. Kontraknya akan habis pada 30 Juni 2026, jadi hanya tersisa sekitar satu musim penuh. Juventus tidak bisa menuntut 50 juta euro untuk pemain dalam kondisi seperti ini. Paling realistis adalah 30 euro sampai 35 juta euro, itu pun angka yang sudah tinggi, jelas Pedula kepada Italian Football Podcast. Juventus amankan kontrak bernilai 6,8 triliun rupiah bersama Adidas. Juventus kembali menegaskan kekuatan komersialnya dengan menandatangani kontrak baru bersama Adidas. Kerjasama ini dikabarkan bernilai hingga 408 juta euro atau setara 6,8 triliun rupiah, menjadikannya salah satu kesepakatan terbesar dalam sejarah klub. Kontrak terbaru ini memperpanjang kemitraan Juventus dan Adidas hingga tahun 2038. Dalam skema baru ini, Adidas akan membayar sekitar 43 juta euro setiap tahunnya untuk hak sponsor utama jersey Juventus. Tak hanya sebagai sponsor aparel, Adidas juga akan memainkan peran aktif dalam berbagai aktivitas lainnya. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah menyelenggarakan kamp pelatihan pramusim Juventus di Herzogenaurach, Jerman, yang juga merupakan markas utama Adidas. Menurut laporan dari Tuttosport, nilai total kerja sama ini mencapai 408 juta euro, memberikan Juventus sumber pendapatan yang sangat signifikan dalam jangka panjang. Jumlah ini memperkokoh posisi Juventus sebagai salah satu klub dengan pendapatan sponsorship tertinggi di Eropa. Peran Adidas dalam proyek ini juga mencerminkan pendekatan strategis baru di luar peran sponsor tradisional. Partisipasi mereka dalam aspek teknis seperti pemusatan latihan menciptakan kolaborasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Selain kesepakatan dengan Adidas, Juventus juga sudah memastikan sponsor utama mereka untuk musim 2025-2026. Jeep dan Visit Detroit dipastikan akan tetap tampil di jersey utama klub, memperpanjang komitmen brand ternama tersebut bersama si Nyonya Tua. Negosiasi besar ini merupakan salah satu warisan penting dari Francesco Calvo, yang sempat menjabat sebagai kepala eksekutif di Juventus sebelum pindah ke Aston Villa. Baru perpanjang kontrak, Arkadiusz Milik tetap masuk daftar jual Juventus.
Setelah sukses membawa Juventus mengamankan tiket ke Liga Champions, tugas besar selanjutnya bagi Tudor adalah mempersiapkan tim tampil di Piala Dunia Antar Klub 2025. Untuk itu, ia bersama General Manager baru Damien Comolli telah menyusun rencana perombakan tim, khususnya di beberapa lini yang dinilai perlu penguatan. Salah satu keputusan penting menyangkut masa depan lini depan Juve, termasuk kemungkinan besar dijualnya Dusan Vlahovic. Kontrak striker Serbia tersebut akan habis pada musim panas tahun depan, dan dengan ketidakjelasan perpanjangan kontrak, penjualannya mulai dipertimbangkan sebagai opsi realistis. Namun, bukan hanya Vlahovic yang masuk dalam radar penjualan. Arkadiusz Milik juga menjadi salah satu nama yang berpotensi dilepas dalam bursa transfer musim panas ini. Keputusan ini muncul meski sang striker baru saja memperpanjang kontraknya dengan klub. Milik mengalami penurunan kebugaran drastis dan absen sepanjang musim 2024-2025, akibat cedera lutut serius yang dideritanya jelang Euro 2024. Meski begitu, Juventus tetap memutuskan memperpanjang kontraknya, bukan semata sebagai bentuk kepercayaan, tetapi juga sebagai strategi untuk mendistribusikan beban gajinya ke periode waktu yang lebih panjang. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, perpanjangan kontrak Milik tidak lantas menjamin masa depannya di Turin. Klub tetap berniat menjualnya pada musim panas ini untuk menyeimbangkan struktur skuad dan anggaran. Ex-penyerang Napoli dan Ajax itu bahkan disebut telah menerima tawaran konkret dari klub asal Uni Emirat Arab dan saat ini tengah meninjau kemungkinan tersebut. Langkah ini mencerminkan pendekatan realistis Juventus di era baru Tudor, di mana efisiensi dan permajaan skuad menjadi fokus utama. Dengan minimnya kontribusi Milik dalam satu musim terakhir serta kondisi fisik yang masih jadi tanda tanya, keputusan menjualnya menjadi bagian dari restrukturisasi jangka panjang klub. Juventus serius incar bek sayap Brasil berbakat, Wesley França. Juventus kini tengah intens memantau dan mempertimbangkan perekrutan bek sayap muda asal Brasil, Wesley França. Pemain berusia 21 tahun itu saat ini tampil impresif bersama Flamengo dan telah menjadi bagian penting dalam skuad utama klub Brasil tersebut. Penampilannya yang stabil dan eksplosif telah menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Performa Wesley yang terus berkembang turut membawanya mendapatkan panggilan ke tim nasional Brasil, yang semakin memperkuat reputasinya di mata pencari bakat internasional. Dengan banyaknya spekulasi soal masa depannya, Juventus bertekad menjadi klub pertama yang bergerak konkret untuk mengamankan jasanya. Langkah ini selaras dengan rencana jangka panjang Juventus yang tengah membentuk tim baru di bawah arahan pelatih kepala Igor Tudor, yang belum lama ini diangkat secara permanen. Manajemen klub memprioritaskan pembelian pemain muda berbakat yang memiliki prospek tinggi untuk dikembangkan menjadi pilar masa depan tim. Dalam konteks itu, Wesley dianggap sebagai profil ideal. Ia dikenal memiliki kecepatan, kemampuan bertahan yang stabil, serta insting menyerang yang kuat dari sektor sayap, atribut yang sangat dibutuhkan oleh Juventus. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, pihak Juventus kini mulai menyusun langkah konkret dan siap mengajukan tawaran resmi kepada Flamengo dalam waktu dekat. Perekrutan pemain muda seperti Wesley merupakan bagian dari visi Juventus untuk membentuk tim yang lebih segar, kompetitif, dan berorientasi jangka panjang. Klub asal Turin ini juga memiliki sejarah yang baik dalam mengembangkan pemain Amerika Selatan menjadi bintang di Serie A. Bagi Wesley sendiri, ketertarikan dari klub sekelas Juventus bisa menjadi peluang emas untuk melangkah ke panggung sepak bola Eropa. Bergabung dengan Bianconeri akan memberinya kesempatan besar untuk berkembang di lingkungan yang kompetitif dan mendapatkan pengalaman dalam ajang-ajang bergengsi, baik domestik maupun kontinental.